Di tanah yang diubah oleh mutasi dan makhluk buas, Lin Cheng menyimpan sebuah rahasia. Dia bereinkarnasi sebagai bayi dan mendapatkan sistem curang yang membuatnya menjadi jenius. Pada usia 8 tahun, dia adalah seorang anak ajaib tersembunyi yang berlatih secara rahasia untuk bertahan hidup di dunia yang berbahaya. Tetapi kehidupan gandanya terancam karena Liontin misterius dan seorang gadis gocik yang cantik. Semuanya dimulai di kota Shanghai, seorang wanita sedang menyusui putranya. Mengatakan bahwa putranya sangat beruntun karena hidupnya hanya tentang makan dan tidur. Dan dia berharap warga kecil ini bisa tumbuh sehat. Karena itu satu-satunya tugasnya. Anak kecil itu minum susu dan mendapatkan energi dengan setiap tegukan. Dia telah bereinkarnasi. Dan sekarang adalah balita yang perlu menguatkan tubuhnya. Namanya Lin, dan dia berusia 33 hari. Dan dia adalah keberadaan yang sepenuhnya biasa. Namun, dia belajar dengan sangat cepat. Pada usia 3 bulan, dia sudah bisa menendang kakinya yang membuat orang tuanya sangat gembira. Faktanya, itu adalah tugas pertamanya dari sistem. Dan sekarang dia merasakan kekuatannya meningkat. Anak kita tidak mengerti pembicaraan tentang genetika yang disebutkan orang tuanya ini. Sepertinya dunia ini sedikit berbeda dari yang biasa dia alami pada usia 4 bulan. Dia sudah bisa merangkak dan bahkan mengejutkan orang tuanya dengan kemampuan absurd ini. Pada usia 5 bulan, dia sudah bisa menyeimbangkan kepalanya yang besar di kaki kecilnya, belajar cara berjalan. Pada usia 6 bulan, dia sudah bisa duduk seperti orang normal dan bahkan menonton televisi. Selama salah satu momen ini, dia mengetahui tentang apa yang terjadi di dunia ini. Rupanya, beberapa orang mengubah genetik mereka menjadi cyborg atau bahkan makhluk mengerikan. Salah satu detail dunia ini adalah adanya binatang mutan yang perlu diburu. Dan untuk melawan mereka, umat manusia harus memilih antara dua jalur. Jalur pertama adalah kenaikan mekanis, menggunakan teknologi untuk memodifikasi tubuh mereka dan melawan binatang buas. Jalur kedua adalah bentuk modifikasi genetik tingkat lanjut yang mencampur kualitas manusia dengan kemampuan binatang buas. Mengembangkan sihir dan kekuatan lainnya, untungnya, protagonis kita memiliki sistemnya sendiri. Dia bisa tumbuh dengan aman dan berevolusi. Saat dia memikirkan hidupnya, seorang gadis datang mengunjungi orang tuanya. Dan dengan mendengarkan percakapan mereka, protagonis kita mengetahui bahwa dia adalah tetangga dari apartemen sebelah. Dia juga memperkenalkan suaminya dan putri kecil mereka, yang tampaknya seusia dengan anak kita. Dia sebenarnya menjadi teman pertamanya di dunia ini. Meskipun saat itu dia tidak tahu bahwa nasib mereka akan semakin terjalin. Anak kita benar-benar seorang ninja kecil. Dia sudah bisa melakukan hal-hal luar biasa untuk seseorang yang bahkan belum bisa membersihkan pantatnya sendiri. Dia melakukan semua ini untuk menyelesaikan tugas-tugas sistem. Pada usia 8 bulan, dia sudah berlatih. Bagaimanapun, di dunia sekarang ini, dia mungkin tidak akan pernah bisa pensiun. Jadi ada baiknya memulai lebih awal. Salah satu tindakan pencegahannya adalah menghindari melakukan jenis latihan ini di depan orang tuanya karena bisa disalahartikan. Mungkin ibunya pernah memergokinya, tetapi dia dengan cepat berpura-pura tidur. Beberapa hari kemudian, sesuatu yang sangat mengejutkan terjadi. Saat ibunya memandikannya, dia menyadari bahwa putranya memiliki otot perut yang bagus. Ayahnya, melihat ini, mulai bertanya-tanya. Bagaimanapun, anak itu makan seperti kuda dan memiliki otot seperti pria dewasa. Satu-satunya kesimpulan logis adalah bahwa putra mereka pasti semacam anak ajaib. Dengan sangat gembira, dia mulai membayangkan masa depan indah yang akan dimiliki anak itu. Sebenarnya, anak kita bukan satu-satunya di tanah ini yang memiliki keistimewaan genetik. Anak kecil lain yang ditayangkan di TV bisa mengangkat beban yang tidak masuk akal untuk usianya. Ibunya percaya dia juga pasti istimewa. Entah bagaimana, dan menyemangati putranya untuk bersinar lebih dari yang lain.
Semua dorongan ini membuat protagonis kita sangat termotivasi. Pada usia 2 tahun, dia sudah bisa mengangkat beban yang sama dengan anak laki-laki di TV itu. Bukti bahwa kemajuannya benar-benar mengesankan. Tetapi latihannya terganggu karena teman kecilnya datang untuk bermain. Anak itu segera membersihkan beberapa pakaian latihannya dan terkejut melihat tetangganya, yang bahkan membawa makanan penutup untuk dibagikan dengannya. Meskipun mereka berteman, dia masih berbicara seperti anak kecil, sementara anak kita sudah menjadi Sigma sejati. Karena dia perlu banyak tidur, dia menggunakan berat badannya untuk melakukan push-up. Sayangnya, jenis latihan ini memiliki risikonya. Seringkali saat tidur, temannya akhirnya buang air kecil yang juga mengotori pakaiannya. Pada usia 3 tahun, anak itu sudah bisa mengangkat 40 kilogram dengan satu tangan. Dia benar-benar seekor binatang buas saat menonton televisi. Dia melihat bahwa anak ajaib berusia 4 tahun hanya bisa mengangkat 30 kilogram. Yang tidak dia mengerti, melihat sistemnya adalah bahwa tingkat biologisnya masih terkunci di kategori 1. Dengan banyak pertanyaan, dia memutuskan untuk keluar rumah untuk pertama kalinya dalam hidupnya menyaksikan berbagai macam orang. Sepertinya hanya mereka yang normal dari yang diperkenalkan ke plot utama cerita ini. Sisanya benar-benar aneh. Pergi ke toko buku, anak kita mulai berlari. Dan ibunya mencoba membawanya ke bagian anak-anak. Tetapi anak kita menginginkan pengetahuan tingkat lanjut. Bagaimanapun, dia adalah seorang jenius. Dia membutuhkan akses ke buku-buku ini untuk memahami dunia aneh ini dengan lebih baik. Dan menurut tulisan-tulisan itu, ada 6 tingkat biologis. Biasa, tingkat lanjut, langka, epin, legendaris, dan metoi. Setiap tingkat ini juga memiliki pembagiannya sendiri, yang sangat rumit. Protagonis kita menyadari bahwa dia perlu lebih mendedikasikan dirinya pada kemajuannya jika dia ingin bertahan hidup. Berkat kebiasaan membacanya, dia juga mengembangkan kemahiran dalam sifat-sifat dasar manusia lainnya. Pada usia 4 tahun, anak itu akan melakukan sit-up sambil membaca buku-bukunya, benar-benar terobsesi. Akhirnya, dia mulai pergi ke sekolah. Saat itu, dia sudah bisa mengangkat 80 kilogram dengan satu tangan. Bagaimanapun, anak itu adalah seekor binatang. Dengan kekuatan besar juga datang tanggung jawab besar. Teman masa kecilnya diintimidasi oleh anak-anak lain karena dia masih mengompol. Yang tidak diketahui oleh anak-anak berusia 4 tahun yang bodoh itu adalah bahwa ada seekor binatang di antara mereka. Menunjukkan kekuatannya, anak kita menjelaskan siapa anak yang dominan di kelas itu, membuatnya sangat jelas bahwa siapapun yang mengintimidasi temannya harus berurusan dengannya. Setelah diintimidasi, anak-anak itu mulai menangis sementara teman protagonis kita menatapnya dengan kekaguman yang mendalam. Berkat intimidasi ini, anak kita menerima sebuah gelar. Dia adalah Raja Taman Kanak-kanak. 6 bulan kemudian, dia menyelesaikan tugas membaca dan memperoleh akar kebijaksanaan surgawi. Waktu berlalu dengan sangat cepat. Anak laki-laki kami sekarang hampir berusia 7 tahun. Dan satu hal yang tidak pernah berhenti dia lakukan selama ini adalah berlatih 200 kilogram tidak berarti apa-apa baginya sekarang dan lompatan berdirinya melampaui 2 meter tingginya. Dia juga sangat cepat menempuh 100 meter hanya dalam 8 detik berkat bantuan akar kebijaksanaan surgawi. Dia bisa menyelesaikan semua tugas dalam waktu singkat. Akhirnya kehidupan di sekolah dasar telah dimulai baginya. Anak laki-laki kami terus-menerus mendapatkan penghargaan. Karena dalam setiap jenis kompetisi yang dia ikuti, tempat pertama selalu menjadi miliknya dan selama ini dia masih berteman dengan gadis kecil itu mendedikasikan waktu luangnya untuk mengajarinya juga. Dia bukan orang yang luar biasa seperti dia, tapi dia sangat berdedikasi dan pekerja keras. Karena anak laki-laki kami perlu terus mendorong dirinya. Dia berkompetisi dalam segala hal, baik dalam pelajaran maupun olahraga. Suatu hari diumumkan di kelasnya bahwa seorang siswa pindahan akan datang. Anak laki-laki kami bisa merasakan dia berbeda.
karena auranya yang tidak tampak seperti manusia, dan sekarang semua orang akan bertemu dengan gadis berambut abu-abu itu. Jujur saya tidak mengerti mengapa orang Tiongkok menyukai orang dengan rambut abu-abu di usia yang begitu muda, tapi ya sudahlah, seperti yang diharapkan si rambut abu-abu. Gadis itu menonjol di antara semua karakter. Latar belakang itu menarik perhatian semua orang, bahkan teman kecil protagonis kami mengatakan rambutnya sangat indah. Hampir seperti kepingan salju di musim dingin saat gadis itu duduk. Protagonis kami berpikir dia tidak ingin menjawab temannya. Sebenarnya dia sangat khawatir dengan fakta bahwa gadis berambut abu-abu itu memiliki aura yang tidak menyerupai manusia. Dia mungkin telah mengubah gennya, dan itu membuat protagonis kami sangat tertarik. Sejak saat itu beberapa hari telah berlalu, dan dia belum berbicara dengan siapapun. Kadang-kadang, ketika dia tertidur di bawah mejanya, teman-teman sekelasnya akan pergi ke sana untuk mengambil gambar. Memang, semua orang sangat penasaran padanya, tetapi seiring waktu mereka terbiasa dengan kehadiran gadis yang hanya suka tidur selama pelajaran. Sampai suatu hari setelah sebulan ketenangan itu pecah lagi. Tubuh teman sekelas baru ini meluap dengan cairan aneh, dan sepertinya memiliki bau yang sangat aneh. Semua orang jijik padanya, karena keringat aneh itu benar-benar menjijikan. Salah satu teman sekelas bahkan berpikir akan menjadi ide yang bagus untuk menuangkan sebotol air ke kepala gadis itu. Dia segera diliputi kemarahan, tetapi dia harus menahan provokasi itu, merasa benar-benar tidak berdaya. Setelah itu semua teman sekelasnya mulai mengejaknya, yang membuat protagonis kami semakin tertarik. Karena ini dia memutuskan akan mengambil sikap. Lagi pula sampai sekarang gadis itu tidak menimbulkan bahaya bagi mereka, dan dia langsung menghampiri si bodoh yang bertanggung jawab atas tindakan bodoh itu. Dia memberinya satu perintah. Dia harus benar-benar mengeringkan meja. Gadis berambut abu-abu itu mengetahui dia tidak boleh memprovokasi protagonis kami. Si bodoh itu menurut, sambil praktis mengotori celananya karena ketakutan. Protagonis kami tahu pria ini adalah bajingan terkenal. Tetap saja dia menurut dengan sopan. Setelah melakukan itu, anak laki-laki kami menyuruh semua orang yang menertawakan gadis berambut abu-abu itu untuk datang dan meminta maaf padanya, dan para gadis juga segera melakukannya. Lagi pula ada satu orang yang menguasai kelas ini, dan orang itu adalah protagonis kami. Praktis seorang mafioso kecil. Setelah itu gadis berambut abu-abu itu berterima kasih kepada protagonis kami karena telah ikut campur. Dan teman masa kecilnya mengatakan padanya untuk tidak khawatir. Lagi pula mereka orang baik. Sejak saat itu dia memutuskan untuk bergabung dengan mereka. Bahkan setiap kali dia membawa camilan lezat ke sekolah, dia memastikan untuk membagikannya kepada mereka. Sampai suatu hari gadis berambut abu-abu itu mengungkapkan bahwa ya bau cairan itu sangat tidak enak, dan dia ingin tahu mengapa mereka tidak jijik. Dia mengatakan ini karena sepanjang hidupnya dia telah dianiaya dan tidak terbiasa memiliki teman. Itu benar-benar perasaan yang sangat aneh. Kejutan tetangga protagonis kami memberitahunya bahwa ini bukan mimpi. Itu kenyataan. Dia mengatakan dia tidak akan pernah jijik pada seseorang kecuali itu berasal dari karakter mereka, dan dengan sangat ramah, dia meyakinkannya bahwa mereka akan berteman selamanya. SATLH mendengar itu gadis berambut abu-abu itu memeluk tetangga protagonis kami dengan sangat terharu. Lagi pula sepertinya mereka adalah teman pertama yang pernah dia miliki. Sebagai tanda terima kasih dia memutuskan untuk memberi mereka sesuatu. Juga taring-taring itu berasal dari binatang buas yang menyeramkan. Dia menerimanya sebagai hadiah dari ibunya tahun lalu. Dan sekarang dia memberikannya kepada mereka. Itu adalah hadiah yang tidak biasa, tetapi akhirnya diterima oleh tetangga anak laki-laki kami yang sangat bersemangat tentang fakta bahwa mereka akan berteman selamanya. Tetapi suatu hari sesuatu yang tidak terduga terjadi. Gadis berambut abu-abu itu harus dipindahkan. Protagonis kami melihatnya mengisi dokumen yang diperlukan untuk itu di kelas lain. Dia juga mengamati apa yang terjadi. Dan sepertinya untuk sementara waktu sekolah akan dijaga sangat rahasia. Saat itulah anak laki-laki kami menyadari ada sesuatu yang aneh tentang dia.
Dan sejak hari itu, dia tidak pernah melihatnya lagi. Dia hanya menjadi kenangan dari masa kecilnya kembali ke rumah ibunya. Sangat lelah lagi pula dia perlu menulis novel baru. Itu adalah pekerjaan yang sangat sulit. Anak laki-laki kami bahkan telah mempelajari teknik pijat kuno berkat akar pengetahuan surgawi. Saat dia memijat, ibunya menonton televisi, di mana para jenius ditampilkan melakukan prestasi luar biasa pada usia 10 tahun, dan anak laki-laki kami menyadari bahwa saingannya sudah menjalani interaksi genetik. Keluar dari kamar mandi, ayah protagonis kami mengatakan, jenius dari Kyoto itu benar-benar sensasional rupanya. Mereka mencoba menjualnya sebagai seorang influencer. Ayah Seymour Boy mengenal keluarga pria itu dengan sangat baik, tetapi ibu protagonis kami tidak setuju dengan gagasan mengubah putranya menjadi eksperimen. Masih menonton televisi, protagonis kami menyadari bahwa jenius dari Kyoto telah meningkatkan kekuatannya secara menakutkan melalui interaksi genetik. Berhasil mengangkat 500 kg, dan Lin pada usia 8 tahun sudah bisa mengangkat 300 kg. Yang hampir sama dengan pria itu. Dengan kata lain, potensinya bahkan lebih besar dari jenius itu. Tepat setelah berita itu, sebuah laporan mendesak masuk binatang buas yang lepas kendali menyerang kota tetangga. Melalui beberapa rekaman yang mereka miliki, mereka berhasil mengidentifikasi tikus iblis. Orang-orang berteriak minta tolong saat dimakan. Makhluk-makhluk itu benar-benar kejam. Bahkan penyelidikan pemerintah menyimpulkan bahwa para bidat terlibat dalam serangan ini. Yang menyebabkan tekanan besar dari media. Sekte ini adalah sebuah organisasi didirikan oleh pengkhianat kemanusiaan yang menjadi antek-antek binatang buas pembunuh ini. Anak laki-laki kami merasa lega telah lahir di negara yang kuat dan relatif stabil. Jika tidak, hal-hal akan menjadi sangat rumit. Saat memikirkan ini, dia mendengar suara mengerikan di luar gedungnya. Sepertinya ada sesuatu yang menembus batas suara. Dia segera pergi ke sana untuk melihat apa yang terjadi. Melihat beberapa petugas keyboard terbang di udara. Dengan perlengkapan mereka, anak laki-laki kita berharap tidak ada hal buruk yang terjadi. Keesokan paginya dia bertemu tetangganya untuk pergi ke sekolah, dan dia tiba agak terlambat. Anak laki-laki kita menyadari sesuatu yang aneh tentangnya. Taring binatang buas yang dia terima sebagai hadiah dari gadis berambut abu-abu itu mulai bersinar terang. Sekarang protagonis kita mengerti mengapa dia merasakan aura aneh dari gadis itu. Mungkin itu berasal dari artefak ini. Dan cahaya itu hanya berlangsung sesaat. Begitu memudar, mereka memutuskan untuk mengabaikan apa yang terjadi. Namun hari-hari ini terasa cukup eksotis. Dalam perjalanan ke sekolah, anak laki-laki kita sedang memikirkan apa yang terjadi. Seorang wanita berambut merah yang sangat proporsional dan dengan atribut besar mengatakan bahwa anak-anak itu sangat lucu, sangat tertarik pada mereka. Dia bertanya, apakah mereka bersaudara? Dan rupanya teman protagonis kita belum belajar dari orang tuanya bahwa dia tidak boleh berbicara dengan orang asing. Dia mengatakan, mereka hanya teman masa kecil yang baik. Dan wanita berambut merah itu mengatakan dia cemburu karena mereka adalah teman masa kecil. Karena dia juga ingin punya satu. Sekarang dia ingin tahu apakah mereka pergi ke sekolah sendirian. Karena seharusnya mereka bersama orang tua mereka. Protagonis kita segera meraih lengan temannya dan menyuruhnya berhenti berbicara. Kalau tidak, mereka mungkin akan terlambat masuk kelas. Meskipun interaksi yang sangat tidak biasa itu. Mereka berhasil tiba di sekolah dan protagonis kita mengingatkan temannya bahwa dia tidak boleh berbicara dengan orang Asia. Dalam perjalanan pulang hari itu, juga mereka melewati melalui gang yang sangat menyeramkan, yang terlalu sepi. Protagonis kita tahu bahwa lingkungan itu akan dihancurkan. Minggu depan, itulah mengapa kosong, dan tepat di sana ada wanita berambut merah yang mencurigakan. Dia tampak senang telah menemukan anak-anak itu. Protagonis kita tidak tahu bagaimana mereka ditemukan. Karena dia telah mengambil rute yang berbeda untuk menghindari pertemuan semacam ini, dia akhirnya menyadari bahwa mereka telah diikuti. Wanita berambut merah itu mengatakan bahwa di apartemennya dia punya banyak permen.
dan mengundang mereka berdua untuk datang bermain sebentar. Di belakangnya berdiri seorang pria yang sangat kasar mengatakan, mereka harus berhenti menunda-nunda. Dia hanya ingin menyingkirkan anak-anak itu untuk segera membawa mereka pergi. Dia tidak sabar untuk menjual mereka untuk mendapatkan uang. Protagonis kita segera bersiap untuk bertarung. Dia melayangkan pukulan kuat ke perut pria itu, membuatnya memuntahkan darah. Pria itu juga terlempar beberapa meter jauhnya, meninggalkan wanita berambut merah itu tertegun melihat apa yang baru saja terjadi. Dia yakin akan satu hal, ini tidak mungkin. Kamu seharusnya tidak bisa merusak tubuh pria dewasa dan protagonis kita menunjukkan bahwa apa yang ditabur akan dituai. Dia memukul wajah wanita berambut merah itu dengan sekuat tenaga. Setelah itu dia memutuskan tinjunya tidak cukup jadi dia mengambil batu bata. Tidak ada kamera di tempat itu. Dan sekarang dia akan menghilangkan segala jenis masalah di masa depan. Satu-satunya pilihannya adalah mengakhiri hidup orang-orang bodoh ini. Tapi sebelum dia bisa melakukan itu, gempa bumi mengguncang kota. Salah satu dari binatang buas yang lepas kendali itu telah muncul. Dan itu berdiri di depan seorang anak laki-laki yang marah. Binatang buas itu memilih korban pertamanya. Ia melahap separuh tubuh wanita berambut merah itu. Protagonis kita menyadari situasi ini terlalu berbahaya. Jadi dia berlari ke teman masa kecilnya, mengangkatnya. Dia mengatakan padanya bahwa mereka harus keluar dari sana. Lagi pula gang itu tidak lagi aman. Saat anak laki-laki kita melarikan diri, seorang wanita yang sangat kekar dengan atribut besar sedang terbang menuju pertempuran dengan zirahnya. Anak laki-laki kita menyadari ada cyborg yang akan menghancurkan tikus itu. Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Mengisi dayanya, wanita yang sangat kekar itu memutuskan untuk menyerang. Dia meluncurkan semua senjatanya ke arah makhluk itu. Beberapa rudal ditembakkan dan tikus itu tidak bisa berbuat apa-apa. Kecuali tentu saja meledak berkeping-keping, makhluk malang itu menggeliat kesakitan saat kulitnya terbakar. Dan yang mengejutkan narator ini, serangan itu tidak cukup untuk mengakhiri hidupnya. Makhluk itu mencoba pulih dari gelombang kejut. Tapi keyboard yang kuat itu muncul untuk memotong lehernya. Protagonis kita menonton semua ini nanti di televisi. Menyadari bahwa level petarung itu bahkan tidak terlalu tinggi. Faktanya, tikus iblis adalah musuh yang sangat menantang, yang dewasa tingginya lebih dari 3 meter, dan bahkan bisa tumbuh lebih besar dari itu dalam beberapa kasus. Setelah berhasil melarikan diri hidup-hidup, anak laki-laki kita menyadari dia perlu berlatih lebih banyak lagi, meskipun sesuatu yang sangat mengejutkan telah terjadi, hidup berjalan normal. Dia dan teman-teman masa kecilnya merayakan ulang tahunnya yang ke-9 dan bahkan bertukar hadiah. Berkat kebijaksanaannya yang luar biasa, dia membuat hadiah kayu untuknya yang membuat gadis itu benar-benar takjub. Dalam sekejap mata mereka sudah berada di jenjang sekolah berikutnya dan semakin tinggi. Anak laki-laki ini tetap sangat fokus pada latihannya dan sekarang melakukannya setiap hari, menerima tugas dari sistem, dan meningkatkan kemampuannya. Akhirnya setelah banyak usaha, tingkat biologisnya mencapai kategori ketiga. Dan sekarang dia memiliki atribut yang mengesankan, mampu mengangkat 700 kilo dengan satu tangan. Kembali ke rumah, dia ingin tahu bagaimana sang jenius dari Kyoto. Faktanya, ada cerita tentang dia pada usia 14 tahun. Dengan menyerap gen dari semut muta, dia bisa mengangkat 2 ton dengan mudah. Dan anak laki-laki kita semakin bersemangat untuk menjalani prosedur semacam itu juga. Sementara itu, kehidupan sekolahnya benar-benar normal. Dia adalah salah satu siswa terbaik di kota dan setiap sekolah menginginkannya. Setelah pindah ke sekolah baru, dia disambut oleh semua orang penting, termasuk kepala sekolah dan konselor bimbingan. Salah satu hal yang membantu mendapatkan perlakuan ini adalah kemampuan atletiknya yang hebat, dan saat itu dia akan bermain pertandingan singkat dengan teman masa kecilnya. Dia menggunakan teknik curveball rahasianya melawannya, tetapi anak laki-laki kita akhirnya terkejut. Seorang berandal dari sekolah itu memperhatikan mereka baru
dan mengatakan bahwa lapangan tertentu itu dicadangkan untuk siswa-siswa penting. Pendatang baru seperti mereka tidak diizinkan di sana. Namun mereka tetap mencoba mendekati gadis itu, berharap mendapatkan nomor teleponnya. Menunjukkan kecemburuannya, protagonis kita menyuruh mereka mundur, tetapi siswa yang sudah menjadi berandar sejak awal itu menegaskan bahwa dia sudah sampai di lapangan itu lebih dulu. Mendengar ini, protagonis kita segera mengeluarkan bola lain dari sakunya, mengatakan bahwa dialah yang membuat aturan. Dia memukul bola dengan sekuat tenaga menggunakan raket. Apa yang seharusnya menjadi bola kecil berubah menjadi proyektil. Ketika mengenai raket berandal itu, dampaknya menghancurkannya sepenuhnya. Akhirnya siswa-siswa bodoh itu menyadari apa yang mereka lakukan, dan sekarang mereka meminta maaf kepada protagonis kita karena telah menjadi idiot. Melarikan diri segera setelah itu. Rumor tentang itu menyebar ke seluruh sekolah, dan protagonis kita serta teman-temannya berhenti diganggu. Bertahun-tahun yang lalu, anak kita sudah menyelesaikan semua materi sekolah. Dan selama pelajaran, dia membaca buku-buku yang menarik baginya. Bahkan ketika dia kembali ke rumah, dia terus belajar dengan giat, mempelajari hal-hal baru. Dia ingin melakukan ini untuk mendapatkan gelar sebanyak mungkin. Selama perjalanan sekolahnya, efek samping kecil dari ini adalah dia akhirnya menjadi anak laki-laki yang sangat diinginkan oleh semua gadis. Dia tidak tertarik pada salah satu dari mereka dan terus mendukung teman masa kecilnya dengan dedikasi tinggi. Akhirnya acara olahraga sekolah tiba, dan anak kita benar-benar memiliki catatan yang mengesankan. Tidak ada satu pun latihan yang sulit baginya. Dia berhasil mendominasi semua kategori atletik. Dia melakukan ini sambil menahan diri sebanyak mungkin, agar dia tidak terlihat terlalu kuat. Tepat setelah itu dia merasakan gelombang kekuatan baru melonjak di seluruh tubuhnya. Dia membuka gelar baru. Penguasa sekolah. Di dalam sekolah, protagonis kita sedang merenungkan beberapa hal tentang kehidupan. Misalnya, predator menyerap esensi dari apa yang mereka konsumsi. Dan sekarang dia ingin tahu esensi apa itu, dan sepertinya pikirannya menuntunnya menuju jawaban. Memutuskan untuk menguji sebuah hipotesis. Dia meminta kalung taring kepada temannya sebentar dan dia segera menyerahkannya kepadanya. Begitu dia menyentuhnya, anak kita merasakan sesuatu yang aneh. Dia mampu melahap dengan kemampuannya sifat-sifat kupu-kupu abisal. Dan setelah dia mencapai 100%, dia akan mendapatkan kemampuan baru. Sekarang dia tahu nama binatang eksotis ini. Ketika dia sampai di rumah, dia memutuskan untuk melakukan beberapa penelitian. Sayangnya, dia tidak dapat menemukan apapun dan rupanya. Dengan gelar terakhir yang dia peroleh di sekolah, dia mengembangkan kemampuan ini. Sekarang dia perlu belajar lebih banyak lagi tentang binatang eksotis. Untungnya dia masih memiliki kalung yang berisi taring kupu-kupu itu. Berfokus pada kemampuannya, dia menyerap jejak lain dari kupu-kupu besar itu, meningkatkan kemajuannya menjadi 2%. Sayangnya, itu masih merupakan jumlah esensi vital yang sangat kecil. Dan sekarang dia perlu menemukan benda-benda lain dari kupu-kupu yang sama. Keesokan harinya di sekolah, dia memutuskan untuk memperkuat latihannya. Lebih jauh lagi, dia memilih untuk mengendarai sepedanya membawa temannya di kursi belakang. Di perjalanan, seseorang akhirnya memanggil mereka. Itu adalah guru seni bela diri sekolah yang sungguh cukup terkesan dengan kemampuan atletik protagonis kita. Bersemangat tentang sang prodigi, dia memintanya untuk bergabung dengan kelasnya juga. Lagi pula, dia memiliki potensi untuk melampaui bahkan yang terbaik di bidang itu. Setelah memberikan undangan, dia mengucapkan selamat tinggal dengan ramah. Memberitahunya di mana menemukan dojo dan protagonis kita bahkan tidak sempat menolak. Karena pria itu sangat baik. Di malam hari di kamarnya lagi, anak itu membunuh nyamuk dengan tangannya. Makhluk biasa. Ketika dimusnahkan olehnya, tidak membangkitkan sifat predator yang dia terima. Hanya makhluk kuat yang memiliki esensi yang dapat dilahap. Sekali lagi anak kita mengendarai sepedanya. Ingin mempraktikkan teorinya,
pergi ke pasar untuk melihat apakah mereka menjual daging binatang di sana. Untuk itu dia pergi ke tempat yang sangat spesifik di kota itu. Dan memang dia menemukan bahan-bahan yang dia butuhkan. Tetapi semuanya sudah diproses, dia perlu menyentuh bahan-bahan itu untuk menyerap apapun. Saat itulah dia mendengar seorang tukang daging mengumumkan produknya. Itu memberi anak kita secercah harapan. Dia telah menemukan daging makhluk segar yang dijual. Dia menyuruh temannya menunggu karena dia perlu melihat bahan-bahan itu. Temannya pasti sangat bingung. Tetapi anak kita mengabaikannya untuk saat ini karena dia akhirnya menemukan apa yang dia inginkan. Kebenaran ada tepat di depannya. Begitu dia menyentuh daging itu, kemampuannya langsung aktif dan temannya khawatir ingin tahu mengapa dia begitu bersemangat hanya karena menyentuh daging itu. Sekarang dia ingin tahu apakah dia sudah menjadi semacam orang aneh. Protagonis kita mengatakan sensasi daging segar itu sangat enak, bahwa dia juga harus mencobanya. Tetapi gadis itu menolak kesempatan itu. Karena mereka sudah ada di sana, dia memutuskan akan membeli sedikit untuk dicoba di rumah. Satu masalah kecil adalah tidak ada potongan daging itu yang murah. Dia mencoba mencari sesuatu yang sesuai dengan anggarannya. Seperti tentakel misterius itu. Temannya mengatakan itu terlalu mahal, dan dia harus meminta izin orang tuanya untuk menghabiskan uang sebanyak itu. Tetapi protagonis kita menyuruhnya untuk tidak khawatir. Lagi pula ibunya sudah menyuruhnya membeli bahan itu dan karena mereka akan melakukan sesuatu yang istimewa hari itu, untuk juga mengundang keluarga gadis itu agar mereka bisa merayakan bersama. Berbagi memang sangat baik, tetapi anak kita sangat ingin tahu bagaimana penyerapan esensi vital akan berjalan. Setelah membayar, dia mengucapkan selamat tinggal kepada gadis kasir sambil berpikir betapa mahalnya itu sebenarnya. Sudah malam, mereka mengendarai sepeda mereka pulang ke rumah, tetapi protagonis kita sangat cemas, sehingga dia ingin segera menguji teorinya. Dan dia meletakkan tangannya di tentakel makhluk itu. Memang dia berhasil menyerap jejak energi vitalnya. Dan sekarang dia diperkuat oleh energi itu. Protagonis kita bisa memvisualisasikan makhluk lengkapnya, cumi-cumi bayangan, tetapi sayangnya kemajuannya kecil. Setelah mencicipi sedikit energi itu, anak kita kembali fokus pada jalan. Dia baru mencapai 0,1% dari makhluk itu. Menurut perhitungannya, dia perlu menghabiskan 100.000 won Korea untuk mencapai 100%. Kemampuan cumi-cumi itu adalah menghilang di dalam air. Jika dia bisa mendapatkan kekuatan itu, investasinya akan sepadan. Dan ini adalah daging cumi termurah yang bisa dia temukan. Sekarang dia perlu mencari cara untuk mendapatkan uang. Anak kita tidak ingin meminta kepada orang tuanya. Faktanya, masih banyak tentang penyerapan energi vital yang belum dia ketahui dan perlu diuji. Dia tidak tahu apakah menyerap esensi akan merusak daging. Dari pemeriksaan visual langsungnya, bahan-bahan itu masih terlihat utuh, yang berarti itu masih bisa dimakan. Jadi anak kita menyerap lebih banyak esensi vital yang mengganggu perhatiannya. Dia tidak menyadari apa yang terjadi dan tetangganya memperingatkannya bahwa ada seseorang di jalan mereka. Anak kita hampir menabrak orang-orang itu dan meminta maaf. Dia begitu fokus menyerap esensi vital, sehingga dia mengabaikan sekelilingnya, tetapi yang mengejutkan mereka. Mereka melihat guru sekolah mereka menjadi sasaran serangan yang sangat berbahaya. Beberapa polisi, petugas ada di sana dan dia disandera dalam situasi itu. Petugas di tempat kejadian memperingatkan anak buahnya untuk tidak menembak. Lagi pula, mereka bisa mengenai wanita tak bersalah yang dijadikan perisai. Mereka perlu memikirkan rencana tindakan. Tetapi semua yang mereka miliki saat itu tidak terlalu berguna untuk menghentikan tersangka itu. Protagonis kita yang berdiri di dekatnya memutuskan untuk mengambil batu dari tanah. Dia melemparkan batu itu ke pria kejam itu, mengenai tepat tangan yang memegang pisau untuk menahan guru itu. Polisi mengambil kesempatan untuk segera bertindak, berhasil menangkap penjahat itu. Sementara guru itu diselamatkan oleh seorang wanita dengan balon-balon besar.
Tetangga anak kita ingin tahu apa yang terjadi dengan batu itu, dan protagonis kita menjelaskan bahwa dia harus tutup mulut. Tetapi sebelum mereka bisa melarikan diri, Kapten menyuruh mereka berhenti. Dia ingin tahu apakah anak kita yang melempar batu itu berbohong tanpa malu-malu. Dia berkata tidak dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri sambil diawasi oleh Kapten. Kapten yakin anak itu adalah bertanggung jawab atas tindakan heroik itu dan bahkan memiliki hadiah yang disiapkan untuk keberaniannya. Anak kita yang memiliki indera yang sangat tajam mendengar pengakuan ini dan segera kembali ke hadapan Kapten. Sekarang jauh lebih tidak malu, dia mengatakan bahwa dialah yang melempar batu itu. Kenyataannya dia berharap mendapatkan sedikit uang. Karena dia membutuhkannya, ini akhirnya menunda kepulangannya ke rumah, tetapi semuanya diselesaikan oleh polisi dan guru itu. Lagi pula, tindakan keberanian protagonis kita perlu diakui, tetapi sesuatu mulai salah dengan tubuh penjahat itu. Dia berubah menjadi makhluk terkutuk, dan polisi menyadari bahwa dia adalah salah satu bidat. Setelah berubah menjadi makhluk menjijikan, dia menyerang polwan itu. Polisi segera memanggil bala bantuan. Karena seekor tikus mutan berkeliaran di tengah kota, para petugas dimakan seperti camilan kecil, dan kulit makhluk itu sangat tebal, sehingga peluru tidak bisa melukainya. Anak kita segera meraih pemilik balon-balon besar itu dengan lengannya dan menggunakan kelincahannya untuk melarikan diri bersama mereka dari tempat berbahaya itu. Syukurlah mereka tidak diikuti. Tetapi mereka masih perlu mencapai lokasi yang aman. Dalam hitungan detik di atas kepala anak kita, seorang wanita cyborg terbang lewat. Dia langsung menuju pusat badai, menyerang makhluk mengerikan itu dengan pukulannya. Untuk pertama kalinya malam itu tikus itu merasakan sakit. Sekarang cyborg itu akan menembakkan laser kuatnya yang berasal dari tempat balonnya berada, meskipun dia tidak lagi memilikinya, karena dia adalah cyborg. Dia menembakkan laser balonnya ke arah makhluk itu, yang benar-benar musnah seperti saat Gohan menghancurkan Cell. Melihat ke belakang, protagonis kita terkesan dengan tampilan kekuatan itu dan sekarang lega. Dia juga senang dia kehilangan sepedanya. Lagi pula dia tidak mampu kehilangan uang. Tetapi sesuatu yang lain juga terjadi di sana. Daging yang dia beli sudah busuk. Sayangnya menyerap esensi vital terlalu intens, memang membuat daging membusuk. Dan sekarang anak kita harus mencari alasan, melemparkan bahan itu ke tanah. Dia mengklaim itu semua salah bidat, dan serangan lemari samping telah membakar daging itu dan merusaknya sepenuhnya. Sekali lagi dalam damai, mereka pergi ke mobil polisi untuk pulang karena sudah sangat larut. Yang tidak mereka duga adalah bahwa tubuh penjahat itu juga ada bersama mereka. Dan bau daging gosong sangat menyengat. Baru saat itulah anak kita ingat dia bisa menyerap energi vital darinya. Lagi pula, itu masih sebuah tubuh. Melihat mayat yang hangus itu, protagonis kita bertanya-tanya apakah masih banyak gen tikus iblis yang tersisa di dalamnya. Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya. Dia mendekatkan tangannya ke mayat itu. Menyadari sesuatu sedang terjadi berkat kemampuannya, dalam kontak singkat itu dia menyerap 5% genetik tikus mutan itu. Jumlah yang benar-benar mengesankan. Karena dia melakukannya secara diam-diam, petugas polisi mengira dia hanya meregangkan badan dan menyuruhnya untuk tetap diam. Di dalam kendaraan di stasiun, Kapten ingin tahu bagaimana protagonis kita berhasil melempar batu itu dengan akurasi seperti itu. Karena tempat itu sangat kurang penerangan dan anak kita menjawab bahwa dia sering melatih tangan kanannya. Keheningan canggung menyelimuti mereka karena memang anak ini pasti banyak melatih tangan kanannya. Baru saat itu keluarga protagonis kita tiba untuk menjemputnya. Ibunya yang sangat khawatir berlari ke arahnya siap menghiburnya setelah mendengar tentang bahaya yang dia alami. Dia putus asa tetapi protagonis kita meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja, masih sangat emosional. Dia meminta putranya untuk berjanji dia akan lari dari bahaya jika itu terjadi lagi. Lagi pula dia ingin melihat putranya tumbuh sehat dan baik. Meskipun dia sangat tertekan, protagonis kita meyakinkannya bahwa dia tidak akan membuatnya khawatir lagi. Lagi pula dia akan melindungi dirinya sendiri.
meninggalkan stasiun. Anak kita mendengar beberapa poluan mengatakan bahwa sekte bidat semakin besar dan menyusup ke universitas-universitas. Mencari siswa baru sebagai target, mereka perlu membersihkan masyarakat dari orang-orang ini. Dan apa yang terjadi malam itu hanyalah gejala, bukan akar masalah sebenarnya. Mereka perlu memburu dan melenyapkan Raja Tikus yang memproklamirkan diri. Memeriksa ponselnya, protagonis kita merasa mudah mendapatkan informasi tentang sekte ini. Markas mereka ada di kota ini. Dan sebagian besar anggotanya adalah orang-orang yang terpinggirkan oleh masyarakat, dan sekarang anak kita punya ide tentang apa yang harus dilakukan. Namun, saat membaca informasi itu, dia menemukan sesuatu yang lebih menarik. Raja Tikus ingin berevolusi menjadi bentuk kehidupan yang lebih tinggi. Itulah sebabnya dia membuat pengikutnya. Mengumpulkan bahan untuk itu, terkejut, protagonis kita berpikir Raja Tikus mungkin telah mengembangkan kesadaran. Melihat keluar jendela mobil, dia akhirnya melihat tikus besar, jauh lebih besar dari kucing. Itu sedikit mencurigakan. Menghela napas dalam-dalam, mencoba melupakan apa yang dia lihat. Baru saat itu dia menyadari bahwa teman masa kecilnya sangat pendiam. Mungkin itu terjadi lagi, setiap kali dia gugup dia akhirnya mengompol. Dia melakukannya sejak kecil. Anak kita percaya, kemampuan ini mungkin terhubung dengan sesuatu yang belum mereka pahami. Sesampainya di rumah ibunya, kecewa mengetahui bahwa daging yang dia beli tidak bagus. Protagonis kita meminta maaf. Tetapi karena keadaan darurat dia telah ceroboh. Ibunya menghela napas dalam-dalam dan menerima penjelasannya. Yang terpenting adalah dia berhasil pulang dengan selamat. Itu membuat protagonis kita lege, karena dia berhasil menipu ibunya. Ayahnya memutuskan dia akan kembali ke tempat di mana semuanya terjadi untuk mengambil daging. Dan protagonis kita berpikir itu berbahaya, karena kota itu berisiko di malam hari. Sementara itu di kantor polisi sambil merokok, kapten bertanya-tanya bagaimana anak muda itu berhasil melempar batu dengan kekuatan seperti itu. Sampai pikirannya terganggu oleh sesuatu. Seekor tikus raksasa telah menyusup ke tempat itu. Makhluk itu menerkamnya. Dan polisi itu mengosongkan senjatanya ke monster itu, membuat darah bertebaran di udara. Kembali ke sekolah, anak kita terus belajar. Dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang dia temui pada wanita keyboard, dia masih sangat lemah. Menunggu kemajuan lambat dari kompetisi sekolah juga rumit. Dia berpikir untuk menjadi influencer digital atau bahkan menjual materi pelajaran, tetapi itu mungkin terlalu banyak pekerjaan baru. Kemudian dia menyadari dia berpikir dengan cara yang salah. Dunia ini benar-benar berbeda, dan kompetisi bela diri memiliki hadiah yang sangat menarik. Dan sekarang dia akan mengambil sikap di kelas pendidikan jasmani. Hari itu dia siap. Guru seni bela diri sedang minum kopinya, dan akhirnya terkejut dengan kedatangan protagonis kita. Dengan jelas antusias dia bertanya, apakah anak itu ada di sana untuk belajar lebih banyak tentang teknik bela diri. Protagonis kita ingin bergabung dengan tim, karena dia ingin tahu apakah itu akan memberinya kesempatan untuk berkompetisi di turnamen kota. Guru meyakinkannya bahwa dia punya kesempatan, bahkan hadiahnya sangat menarik dan bahkan bisa sangat berharga. Jadi anak kita bertekad mulai hari ini dia akan menjadi bagian dari tim seni bela diri itu. Guru segera memanggil semua siswa dari kelasnya untuk berkumpul. Dia akan memperkenalkan anak kita dan juga meminta semua orang untuk memperkenalkan diri kepadanya. Dan karakter latar melakukannya dengan sangat sopan, karena protagonis kita tidak memiliki pengalaman dalam seni bela diri. Guru mendemonstrasikan beberapa gerakan dasar. Dia juga mengatakan bahwa itu mungkin terlihat sederhana, tetapi anak kita mungkin membutuhkan waktu untuk menguasainya. Akhirnya protagonis kita mengambil posisi untuk mengulangi apa yang telah dia lihat. Berkat kemampuannya dia memiliki pemahaman mendalam tentang teknik seni bela diri hanya dengan melihatnya. Dan dia berhasil meniru gerakan-gerakan itu dengan penguasaan yang hebat. Sebuah eksekusi yang sempurna. Guru yang menyaksikannya dari dekat berpikir bahwa kemajuan seperti itu tidak mungkin. Sulit menjelaskan bagaimana seseorang yang begitu muda bisa belajar begitu cepat. Satu-satunya penjelasan yang mungkin
adalah bahwa dia adalah seorang jenius yang hanya muncul sekali setiap beberapa ribu tahun. Kembali ke rumah protagonis, kita menemukan ibunya yang sudah menyiapkan makan malam hari itu dan anak kita yang seperti mesin dalam hal makan sudah siap untuk mengisi piringnya. Bahkan ibunya berhasil membeli daging cumi itu lagi menyiapkannya khusus untuknya. Aroma hidangan itu luar biasa. Dan anak kita sangat senang, dia akhirnya bisa mencicipinya dan ibunya ingin tahu pendapatnya. Seperti yang diharapkan, masakannya benar-benar fantastis. Sistem memberitahukan bahwa anak kita telah mengonsumsi cumi. Dan sekarang kemajuannya dengan itu telah meningkat yang mengejutkannya. Sekarang dia tidak perlu menyerapnya hanya dengan tangannya. Setelah makan malam dia pergi menonton TV sebentar. Melihat lebih banyak anak ajaib yang dipamerkan gadis itu berusia 14 tahun dan ketika dia mengaktifkan energi sistemnya, dia bisa mengangkat 2 ton dengan satu tangan. Dia juga berlari 100 meter dalam 3 detik dan lompatan vertikalnya melebihi 8 meter. Memang dibandingkan dengan anak ajaib dari Kyoto, dia luar biasa. Dan anak kita bertanya-tanya seberapa jauh cyborg bisa benar-benar pergi pada hari yang sama. Sebuah tragedi dibagikan di berita. Kapten polisi telah meninggal saat bertugas diserang oleh tikus mutan. Protagonis kita bertanya-tanya, apakah itu salah satu makhluk yang dia lihat hari itu? Dan sekarang dia perlu berlatih lebih banyak. Waktu 100 meternya sudah di bawah 5 detik. Dan lompatan vertikalnya hampir mencapai 6 meter. Ditambah dia bisa mengangkat 1 ton dengan satu tangan. Selain itu dia juga melatih gerakan seni bela diri yang telah dia pelajari untuk menjadi lebih kuat. Keesokan paginya dia kembali ke GYN berniat untuk berlatih lebih banyak dan tetangganya memutuskan untuk bergabung dengannya. Dalam perjalanan ke sana mereka didekati oleh gadis lain yang bertanya, apakah mereka sudah sarapan? Dia bilang dia membawakan mereka susu segar. Anak kita menghargai kebaikan itu tetapi menolak. Didekatnya seorang brengsek merasa iri pada protagonis kita yang sepenuhnya tertutupi oleh bakatnya. Dia tidak menghentikannya untuk pergi ke game. Tetapi dia juga tidak suka apa yang telah dilakukan protagonis kita pada wanita cantik itu, mengatakan dia pasti telah melukai perasaannya. Dan sekarang dia menantang protagonis kita untuk pertandingan sparring. Sistem memberi protagonis kita tugas khusus. Dia harus mengalahkan 1000 lawan yang berbeda dan akan mendapatkan sifat bertahan hidup dari yang terkuat. Itu membuatnya cukup senang karena akan ada hadiah. Dia bersedia berlatih sebentar. Dengan karakter latar itu tidak butuh waktu lama bagi berita itu untuk menyebar melalui sekolah dan beberapa gadis ingin menonton pertandingan. Bahkan beberapa siswa berkumpul di sana dan wasit pertandingan adalah guru. Para gadis bersorak untuk protagonis kita. Lagi pula mereka ingin mengambil banyak foto dia melakukan gerakan agresif itu, menunjukkan semua otot muda itu. Dan pria yang menantang anak kita merasa semakin seperti beta karena tidak ada yang peduli padanya. Sebagai yang tidak diunggulkan dalam pertarungan, dia bertekad untuk menghancurkan tengkorak anak kita hanya untuk membuktikan dirinya. Protagonis kita mengatakan dia perlu pulang. Lagi pula dia harus makan malam jadi dia akan menyelesaikannya dengan cepat. Percaya kemenangan itu mungkin. Karakter latar setuju mereka akan menjadikannya pertarungan singkat. Mengingatkan mereka untuk bersikap adil. Guru memulai pertandingan. Karakter latar meminta waktu sebentar menginterupsi awal. Karena anak kita baru berlatih selama beberapa minggu, dia masih pemula dalam teknik ini. Jadi penantang akan memberinya keuntungan 3 gerakan. Menyetujui ini karakter latar segera terkejut oleh pendekatan mendadak anak kita. Dia sudah siap untuk memberikan pukulan pertama, mengirim karakter latar yang malang itu terbang beberapa meter jauhnya. Dengan benturan itu, pria malang itu jatuh ke tanah, sudah tak sadarkan diri dan berbusa di mulut. Melihat itu, sang guru terdiam. 1 pukulan saja sudah cukup untuk menyebabkan semua kerusakan itu. Bahkan para siswa seni bela diri terkejut dengan kemampuan atletik anak kami. Dan teman-teman masa kecilnya merayakan kemenangan telak itu. Begitu pula semua yang lain dengan sangat antusias. Gadis-gadis yang digambar dengan baik dengan balon mereka yang melimpah. Sistem memberitahu protagonis kita bahwa dia masih harus mengalahkan 999 petarung
untuk mendapatkan gelar itu. Jadi dia bertanya kepada teman-teman sekelasnya, apakah mereka ingin mengambil kesempatan untuk berlatih dengannya juga? Tetapi setelah pertunjukan kekuatan mutlak itu, tidak ada dari mereka yang punya keberanian. Dan karena mereka tidak ingin mengakui ketakutan mereka, mereka membuat alasan mengatakan, mereka harus pergi. Tak lama kemudian, si brengsek yang telah dikalahkan berdiri. Kembali, percaya dia telah lengah oleh serangan mendadak. Guru memberitahu anak itu bahwa dia harus menerima kekalahannya sendiri. Tetapi kenyataannya adalah, dia juga ingin melihat pertandingan itu lagi. Karena dia tidak tahu apakah itu keberuntungan atau kekuatan murni, jadi dia memanggil salah satu muridnya yang hendak pergi. Mematuhi guru seni bela diri, anak itu meminta maaf kepada protagonis kita. Sambil berpikir dia tidak ingin berakhir seperti si brengsek itu. 10 menit kemudian, protagonis kita telah mengumpulkan semua teman sekelasnya, tetapi kemajuannya tidak meningkat setelah latihan itu. Yang sedikit mencurigakan, guru, di sisi lain, sangat antusias dengan jenius bakat ini. Hanya dalam 1 bulan, dia telah tumbuh dengan kecepatan yang mencengangkan, dengan kejuaraan regional yang akan datang tahun itu. Sekolah mungkin akan meraih juara pertama. Angstam. Dan protagonis kita ingat bahwa kompetisi itu bisa membantu kemajuannya. Yang perlu mereka lakukan, hanyalah mengalahkan lawan-lawannya dalam kompetisi yang adil. Memikirkan itu, si brengsek memanggilnya sekali lagi. Dia mengatakan dia menerima kekalahannya. Dan tidak akan pernah berbicara dengan protagonis kita lagi, bahkan jika dia memutuskan untuk buang air besar di kepalanya. Bagian itu sama sekali tidak perlu bagi semua orang yang hadir di sana. Mereka dengan cepat memutuskan untuk meninggalkan orang aneh itu karena dia mengatakan hal-hal yang sangat aneh. Berkat dunia yang sama sekali berbeda ini, seni bela diri sangat dihargai. Ingin menemani temannya, teman masa kecilnya. Memutuskan untuk berlatih juga. Setiap hari dia melatih gerakan yang sama, berniat untuk menyempurnakan tekniknya. Mereka juga melakukan pengkondisian fisik dengan sit-up dan push-up setelah setiap sesi latihan. Anak kami memijat temannya. Karena fisiknya jauh lebih berkembang, dia bisa melakukan gerakan-gerakan lanjutan secara menyeluruh. Lin melakukan semua ini berniat untuk menjadi lebih baik dan lebih baik, dan akhirnya hari turnamen telah tiba. Waktu untuk kekerasan sejati. Semuanya sudah diatur di gimnasium kota. Menonton pertarungan, seorang pria botak memperhatikan mereka dipasangkan dengan pesaing terberat. Para siswa tahu lawan mereka bisa lari 100 meter dalam waktu kurang dari 9 detik. Saat itulah seorang pemuda pemberani melangkah maju. Dia ingin menjadi yang pertama, itu protagonis kita dan dia 100% termotivasi. Menghadapi ini, guru tidak mempertanyakannya. Mengonfirmasi bahwa pemuda itu akan memulai kompetisi. Antusiasme guru sangat besar. Dan dia berharap anak itu bisa mengamankan setidaknya 1 kemenangan. Di sisi lain, lawannya muncul. Dia hanyalah gunung otot. Pria ini, yang jelas tidak takut jarum, dan pasti suka menginjak-injaknya, tampak jelas tidak terkesan. Bagaimanapun, protagonis kita hanyalah pria biasa. Mencoba mengintimidasinya, dia mengatakan bahwa kompetisi ini bukan untuk orang yang lebih pendek dari 575 kaki 7 inci. Dan sekarang dia akan menunjukkan kepada mereka apa arti kekuatan sejati. Duel di antara mereka akan segera dimulai. Gunung otot besar itu bergerak dengan kelincahan yang mengejutkan. Dia mencoba memukul anak kami, tetapi pukulannya hanya mengenai udara. Protagonis kita dengan sangat hati-hati mendaratkan telapak tangannya di dada gunung otot itu lebih dari cukup untuk membuatnya terbang. Seolah-olah dia adalah karung kentam. Benar-benar terpana. Hanya ada satu hal yang bisa dilakukan wasit sekarang. Menyatakan kemenangan Lin kesayangan kita. Melihat ini, teman anak kami bersorak dengan antusias. Dan semua teman sekelasnya juga merayakan. Bagaimanapun, kemenangan itu gila. Di belakang panggung, pelatih tim lawan mencoba mengoreksi atletnya.
yang mengabaikan gerak kakinya dan menyerang lawannya seperti orang bodoh. Berkat kemenangan itu, peringkat anak kami mulai naik, yang sangat menjanjikan. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa pelatih tim lain sedang mempersiapkan seorang siswa khusus untuk mengalahkannya. Tidak seperti Gunung Otot, pria ini terlihat seperti karakter latar belakang yang benar-benar generik dan dia hampir botak. Duel akan segera dimulai lagi. Karakter latar belakang yang ramping itu mencoba memukul anak kami dengan tendangan. Tetapi seperti pendahulunya, dia meleset dan terkena pukulan telapak tangan terbuka. Dia terlempar seolah-olah terbuat dari kapas. Dia jatuh keluar arena. Benar-benar kalah. Tetapi tidak seperti rekan setimnya yang berotot, tubuhnya lemah. Dan dia harus segera dibawa ke rumah sakit. Kerumunan sekarang benar-benar terkejut. Saya tidak pernah membayangkan bahwa siswa-siswa dari Shanghai ini bisa memberikan perlawanan apapun. Dan pelatih sekolah saingan benar-benar putus asa. Dengan kecepatan ini, mereka tidak akan bisa menang. Sekarang dia harus bergantung pada Gao Fei, yang akan menjadi yang berikutnya bertarung. Pria dengan rambut yang digambar sedikit lebih baik pasti kuat. Lagi pula, dia adalah karakter latar belakang yang paling tidak generik sejauh ini. Setelah menonton pertandingan protagonis kita, pria ini percaya dia hanya mengandalkan teknik dan trik untuk menang. Kerumunan mengenal pria ini dengan baik. Dia satu di sekolahnya dan memiliki statistik yang mengesankan. Duel di antara mereka akan dimulai sekarang. Dalam sekejap mata, dia berhasil mendekati protagonis kita, menekannya dengan rentetan pukulan yang sangat cepat. Pelatih lawanlah yang mulai putus asa, karena dia berharap Gao Fei sedikit lebih pintar. Tetapi dalam panasnya pertempuran, karakter latar belakang yang sombong itu percaya dia jenius dan tidak perlu khawatir tentang pertahanan. Namun, dia segera menyadari bahwa setelah melayangkan sejuta pukulan, dia tidak mendaratkan satu pun. Tigerde bertanya kepada protagonis kita, bagaimana dia bisa menghindari serangannya begitu mudah. Dihadapkan dengan tanggapan yang bangga, dia menjadi benar-benar marah dan memutuskan untuk menyerang lagi. Protagonis kita sudah bosan. Serangan ini terlalu berulang, dan dia memutuskan untuk mengakhirinya dengan tendangan. Kerumunan sekali lagi sangat bingung, karena protagonis kita memenangkan semua pertarungnya. Sangat menyenangkan bagi teman-temannya, melakukan semua ini tanpa mengeluarkan setetes keringat pun, dan dia terus maju melalui kompetisi, mengalahkan semua lawannya. Tidak ada yang bisa menahan satu pukulan pun darinya. Anak kami memberikan pukulan telak seolah-olah Sinterklas sedang membagikan hadiah. Tidak lama kemudian dia dan timnya memenangkan hadiah utama, tetapi dia masih perlu mengalahkan 100 lawan. Dan yang berhasil dia kumpulkan hari itu hanyalah 16 pesaing. Namun, hidup tersenyum padanya dengan cara lain. Anak kita menerima hadiah 20.000 koin yang cukup menarik jika ditambahkan dengan semua hadiah yang telah dia menangkan sejauh ini. Dia mencapai total 30.000 koin. Sayangnya, uang ini tidak akan bertahan lama karena anak kita memiliki selera yang sangat tinggi di rumah. Dia bekerja keras untuk menyerap semua nutrisi itu. Bagaimanapun, itu penting untuk kemajuannya. Masih di tahun keduanya, dia sudah semakin kuat. Kekuatannya sungguh luar biasa. Waktu berlalu sangat cepat. Dan adik perempuannya juga tumbuh sehat. Akhirnya, dia perlu masuk ke sekolah yang lebih baik. Dia tidak bisa masuk ke sekolah yang sama dengan anak kita. Meskipun dia sedih, protagonis kita berbagi bahwa kepala sekolah akan mengunjunginya. Menyarankan bahwa itu mungkin produktif. Gadis itu yakin dia hanya akan berbicara dengan kakaknya dan tidak tertarik pada potensinya. Tetapi protagonis kita menjelaskan bahwa dia memiliki syarat untuk tetap tinggal. Dan salah satunya adalah adiknya juga harus ada di sana. Seperti yang diharapkan. Kepala sekolah pergi ke rumah anak kita dan berbicara dengan mereka selama beberapa jam. Dia membutuhkan semua waktu itu untuk menjelaskan rencananya untuk keluarga. Kepala sekolah ingin anak kita tetap menjadi siswa di institusi tersebut dan menyarankan. Dia memberikan komentar tentang apa yang telah dia dengar
Anak kita berterima kasih atas pertimbangannya dan mengatakan dia berharap adiknya juga bisa tinggal di sekolah bersamanya. Begitu mendengar kata-kata ini, kepala sekolah mengalihkan perhatiannya kepada gadis itu, meyakinkan mereka bahwa ketika kelas dimulai kembali, mereka berdua harus datang ke sekolah, mengisi keluarga dengan sukacita besar. Yang tersisa bagi protagonis kita hanyalah menyelesaikan kompetisi sekolah menengah yang pernah dia menangkan. Lagi-lagi dengan uang hadiah, dia bisa mewujudkan salah satu mimpinya. Dia hampir mendapatkan semua gen cumi-cumi gelap itu dan dagingnya, yang baru saja dia beli seharusnya cukup. Tanpa membuang waktu, dia menyerap semua gen ini. Akhirnya mencapai tanda 100%. Untuk mencapai ini, dia mendapatkan atribut baru. Berkat afinitas cairan, ini memungkinkannya bergerak bebas tanpa meninggalkan jejak di lingkungan akuatik. Bagi protagonis kita, itu cukup mengejutkan. Dia segera pergi ke danau terdekat untuk menguji kemampuan barunya. Kulitnya tidak keripul karena kelebihan kelembaban dan berenang menjadi jauh lebih mudah. Meskipun itu monster kelas rendah, ini sangat menarik. Namun, anak kita menyadari bahwa untuk mendapatkan sifat yang lebih baik, dia perlu mengonsumsi makhluk yang lebih kuat. Dia perlu menjadi cukup kuat untuk melawan monster mutan dan melahap daging mereka. Di minggu terakhir liburan, keluarganya memutuskan akan menyenangkan pergi ke pantai untuk menikmati waktu luang. Adik-anak kita menemukan air di sana cukup dingin. Anak itu mengatakan dia akan segera terbiasa dengan suhunya. Tapi sebenarnya dia mengambil kesempatan untuk berenang dan menguji kemampuannya lebih jauh. Karena adiknya tidak tahu cara berenang, dia memintanya untuk mengajarinya beberapa hal, fakta yang hampir dilupakan protagonis kita. Jadi dia mendedikasikan waktunya untuk mengajarinya dengan kesabaran yang besar. Setidaknya dasar-dasarnya. Menunjukkan bakat besar, gadis itu berhasil melakukan gerakan pertamanya tanpa kesulitan. Dia terus berenang dengan tenang di laut dan dia sudah bisa menyelam sendiri, yang membuat protagonis kita cukup terkejut. Setelah melakukan itu, gadis itu mengungkapkan bahwa membuka matanya di air asin tidak mengganggunya. Tapi yang benar-benar membuat protagonis kita penasaran adalah bagaimana dia bisa belajar begitu cepat. Ini tidak normal. Saat itulah, dia menyadari apa yang mungkin terjadi. Mungkin adiknya masih mengompol. Karena dia lahir dengan afinitas terhadap air, mungkin dia memiliki konstitusi legendaris dengan afinitas yang tidak mereka sadari. Keduanya terus menyelam dan kemampuan gadis itu tidak pernah berhenti membuat protagonis kita takjub. Mereka mampu menahan napas selama lebih dari 10 menit, yang sangat mengejutkan. Sesampainya di dasar laut, dia melihat sesuatu yang menarik. Mereka mendengar suara aneh. Protagonis kita tidak tahu apa itu. Dan sebelum mereka bisa menyelidiki, mereka memutuskan untuk keluar dari sana. Keputusan terbaik yang mereka buat adalah kembali ke permukaan. Setelah keluar dari pantai, dia pergi ke adiknya untuk mencari tahu apa yang menyebabkan ketidaknyamanannya. Dia mengatakan dia mendengar suara-suara aneh di telinganya yang mulai membuatnya merasa tertekan. Dia tidak bisa memahaminya. Tapi itu sangat mirip dengan semacam bahasa, dan suara itu sepertinya suara wanita, bergema tanpa henti di telinganya. Setelah dia tenang, protagonis kita kembali ke hotel, mencari informasi berguna di internet. Tidak bisa tidur hari itu, dia memutuskan untuk kembali berlatih pada levelnya saat ini. Dia cukup kuat untuk melawan tikus mutan tanpa kesulitan. Dan dengan itu dia memutuskan untuk kembali ke pantai untuk menguji kekuatannya sekali lagi. Dia bisa berlari dan melompat jauh lebih tinggi. Mengangkat beban dengan satu tangan juga tidak terlalu sulit. Setelah menjadi lebih kuat selama liburan, kelas akhirnya kembali seperti biasa. Para karakter wanita di latar belakang cukup terkesan dengan ketampanan anak kita. Yang tidak dia duga adalah pada hari pertama, sistem akan memberinya misi lain. Dia perlu menyelesaikan tugas kooperatif, total 1.000 di antaranya. Dalam perjalanan pulang hari itu, anak kita memutuskan untuk mampir ke pasar
Karena dia sudah mengonsumsi cukup daging cumi-cuma, dia memutuskan untuk mencari sesuatu yang lain yang bisa berguna. Dan tidak butuh waktu lama matanya menemukan bahan yang menjanjikan. Potongan daging aneh itu milik seekor elang raksasa liar. Itulah yang diputuskan anak kita untuk dibawa pulang. Elang raksasa liar ini adalah monster kategori yang sedikit lebih tinggi. Penglihatannya luar biasa dan bisa melihat 30 kali lebih baik dari manusia biasa. Kemampuan predatornya adalah yang terbaik. Tidak ada yang bisa luput dari pandangannya. Dengan penglihatan sekuat ini, pantas bagi protagonis kita untuk berusaha mendapatkan gen-gen ini. Terutama karena daging makhluk itu juga tidak terlalu mahal. Pada percobaan pertama, dia memperoleh 1% dari yang dibutuhkan. Melakukan perhitungan cepat, dia menyadari dia akan membutuhkan 200.000 untuk membeli cukup daging agar bisa maju. Mengetahui hal ini, dia harus bekerja lebih keras lagi untuk mendapatkan uang itu. Dengan memenangkan turnamen hari pertama sekolah, sangat konvensional para guru memperkenalkan diri kepada siswa. Dan para siswa melakukan hal yang sama di antara mereka. Seorang gadis yang sangat cantik teman sekelas lainnya juga memperkenalkan diri. Dia suka menonton kartun dan cosplay seorang karakter latar memperkenalkan diri dengan mengatakan dia suka bermain video game. Sampai tiba giliran adik laki-laki kita. Dikelilingi oleh begitu banyak teman sekelas, dia menjadi cukup gugup. Dia memberitahu mereka bahwa dia suka menggambar dan ingin diperlakukan dengan baik. Mulai sekarang perkenalan anak laki-laki kita tegas dan percaya diri. Yang paling singkat dari Mal. Setelah semua itu kelas berjalan normal dan seseorang bertanya kepada adik laki-laki kita berapa nilainya pada ujian masuk. Orang yang bertanya adalah seorang gadis berambut coklat. Adik protagonis kita mengatakan dia hanya mendapat 709 poin, yang 10 poin lebih tinggi dari nilai gadis itu. Bertanya yang menjadi bersemangat tentang teman sekelas barunya, melanjutkan percakapan gadis itu, mengatakan dia hanya mendapat 95 poin pada tes fisik. Yang sangat menyedihkan, namun skala nilai fisik berkisar dari 0 hingga 100 dan adik protagonis kita tidak melakukannya dengan baik. Dia hanya mendapat 79 poin, yang di bawah minimum untuk berada di kelas elit. Gadis itu dengan bersemangat terus bertanya ingin tahu apakah protagonis kita adiknya memiliki nilai yang serupa. Dengan sangat malu, dia mengatakan nilainya sedikit lebih buruk dan gadis itu terus bersikeras untuk mendapatkan informasi itu. Sampai seseorang dengan tegas menginterupsi dialog mereka. Protagonis kitalah yang turun tangan untuk mengubah topik pembicaraan, mencoba melindungi adiknya. Dia mendekat dan meminta nomor telepon karakter latar. Adiknya sangat lega dengan intervensi ini. Karena dia tidak harus mengungkapkan nilai aslinya kepada teman sekelas barunya protagonis, kita terus menambahkan kontak siswa lainnya. Agar mereka bisa berkomunikasi hari itu, dia membuat obrolan grup dengan 2 teman sekelas lainnya, dan adiknya dengan bertindak seperti ini, dia maju dalam misi sistem untuk menyelesaikan tugas-tugas kooperatif. Sesuatu yang tidak terduga baginya teman sekelasnya, yang botak berasal dari keluarga dengan tradisi seni bela diri. Dan dia sangat berperingkat tinggi dalam turnamen. Memegang posisi ke-8 di kota gadis dengan kuncir 2 berasal dari keluarga kaya. Mereka memiliki toko pakaian. Tidak butuh waktu lama bagi keempatnya untuk menjadi teman baik. Pria botak itu bertanya kepada mereka, apakah mereka tahu siapa siswa terkuat di kelas mereka? Gadis berambut keriting itu yakin tempat itu milik protagonis kita. Lagi pula dia memiliki nilai terbaik di seluruh distrik informasi, yang membuat pria botak itu terkesan. Mendengar ini, dia mengungkapkan bahwa ada 2 teman sekelas di ruangan itu yang menghabiskan banyak uang untuk meningkatkan potensi mereka. Salah satunya adalah Wang. Saat ini menduduki peringkat ketiga dalam ujian masuk, mampu berlari 100 meter dalam waktu kurang dari 8 detik. Yang lainnya sama-sama mengintimidasi bernama Gang. Dia memiliki kekuatan fisik yang absurd, mampu mengangkat 300 kg dengan 1 tangan. Para gadis terkesal dengan statistik ini. Sementara protagonis kita menghela napas dalam-dalam. Lagi pula mereka lemah. Kelas hari itu berjalan normal dan sudah waktunya baginya
untuk memperdalam pengetahuannya. Karena anak laki-laki kita telah mempelajari ini, sejak dia muda dia menggunakan waktu luangnya untuk melatih tubuhnya lebih banyak lagi sayangnya. Pemuja masih menjadi masalah di kota itu. Dan polisi berusaha menangkap mereka, di luar para siswa sedang melakukan pelajaran praktik. Dan guru ingin tahu apakah ada di antara mereka yang bisa menghasilkan api pria botak itu. Dengan cepat memberitahu guru bahwa kemampuan seperti itu sama sekali tidak berguna, tetapi komentarnya segera tertutupi oleh upaya teman-teman sekelasnya yang jauh lebih menjanjikan yang mencoba menciptakan api. Guru ingin tahu bagaimana siswa-siswa itu memperoleh pengetahuan ini dan mengatakan dia belajar melakukannya saat SMP. Sementara teman sekelas yang berambut pirang belajar di internet. Setelah demonstrasi itu, semua siswa lain mencoba menghasilkan api juga dan protagonis kita terbukti berbakat. Keesokan harinya guru PD akan mengajari siswanya teknik pernapasan Kela sangat ingin mempelajari teknik ini. Dan meskipun terlihat konyol, kedua anak ajaib itu bekerja keras untuk menguasainya. Sampai protagonis kita menyadari bahwa sebulan telah berlalu di sekolah. Menurut peringkat siswa mereka akan menerima hadiah uang tunai. Protagonis kita cukup bersemangat tentang ini. Karena dia menghargai motivasi kapitalisme. Mengetahui tentang hadiah uang untuk tes itu, seluruh kelas bertekad untuk melakukan yang terbaik. Dan mata pelajaran lain tes serupa sedang berlangsung. Semuanya memiliki hadiah. Melakukan semua itu dalam satu hari sangat melelahkan bagi para siswa. Beberapa dari mereka mengeluh lagi pula tidak ada tes itu yang mudah. Dua siswa yang menjanjikan Wong dan Gang yakin bahwa mereka memimpin peringkat pria botak. Yang mendengar percakapan mereka menjadi sangat kesal. Karena teman-teman sekelasnya terdengar terlalu percaya diri. Akhirnya hasil tes pertama akan dibagikan. Beberapa siswa sangat senang dengan hasil mereka, termasuk adik laki-laki kita, tetapi kelas terkesan dengan kinerja pria botak itu yang benar-benar luar biasa. Dengan semua pengakuan itu dia benar-benar merasa seperti siswa elit yang bersemangat untuk menerima hadiah uang tunainya. Selanjutnya dua siswa lain memiliki nilai yang sama. Gang dan Wong mereka hanya salah pada pertanyaan terakhir karena membutuhkan banyak perhitungan. Mereka tidak punya cukup waktu untuk menyelesaikannya. Yang kesal dengan ini adalah pria botak kesayangan kita, yang tampaknya merasa cemburu pada teman-teman sekelasnya. Dihadapkan pada keluhan guru mengakui bahwa tes itu sulit. Tetapi di antara mereka, ada seseorang yang berhasil menjawab setiap pertanyaan. Segera, setelah siswa-siswa yang mengakui itu mengetahui bahwa protagonis kita memiliki nilai sempurna, mereka terdiam. Bahkan pria botak itu terkejut karena penampilan anak laki-laki kita telah membuat semua orang takjub. Tidak butuh waktu lama bagi pemuda itu untuk bertanya kepada guru apa yang akan terjadi dengan uang hadiah. Guru meyakinkan mereka bahwa itu akan diserahkan secara pribadi dalam amplop merah. Tetapi jujur dia terkejut bahwa minat sebenarnya anak laki-laki kita adalah uang di kelas berikutnya. Lebih banyak tas dikembalikan seperti yang diharapkan. Beberapa siswa berhasil dengan baik. Tetapi kelas secara keseluruhan tidak tampil seperti yang mereka harapkan. Adik protagonis kita berakhir di 5 besar untuk mata pelajaran ini. Dan protagonis kita memenangkan hadiah uang tunai lainnya yang membuat para pesaingnya benar-benar terdiam. Mereka tidak bisa mengerti bagaimana seseorang mendapatkan. Guru menjelaskan bahwa pemanasan akan memiliki 3 bagian. Lari cepat 100 meter, angkat beban 1 tangan, dan lompat vertikal. Skor protagonis kita dalam semua latihan ini sungguh luar biasa. Tetapi untuk menghindari menimbulkan terlalu banyak kecurigaan, dia menahan potensi sejatinya. Meskipun begitu, itu tidak masuk akal. Para siswa yang ingin mengalahkannya tahu mereka tidak bisa mengalahkan skor tersebut. Saling menghibur. Gay dan On percaya pasti masih ada kesempatan untuk menang. Akhirnya bagian praktis tiba, pertarungan simulasi antar siswa. Karena protagonis kita sangat kuat, tidak ada yang berani menantangnya tanpa sukar lawan. Guru akhirnya memilih seseorang yang tidak beruntung. Sekarang anak kita akan menjalani pertarungan pertamanya dalam ujian. Ingin menghemat waktu, dia menyelesaikannya dengan 1 pukulan. Dan dia melakukan ini dengan semua lawannya, tidak ada yang bisa mengalahkannya.
Dengan anak laki-laki dia menggunakan tinju tertutup, dengan teman sekelas perempuannya, tangan yang sangat terbuka jika Anda tahu maksud saya. Setelah pertunjukan kekuatan itu, tidak ada yang bisa dilakukan. Saat itu, teman botak protagonis kita mendekati mereka, dia dalam kondisi fisik puncak dan sudah sepenuhnya pemanasan. Jadi dia memutuskan untuk menantang Won, mengklaim dia akan mengalahkannya dalam 30 detik. Si berandal menerima tantangan. Pertarungan di antara mereka akan segera dimulai. Teman botak protagonis kita mencoba menembus pertahanan lawannya dengan beberapa serangan. Tetapi yang berhasil dia lakukan hanyalah kakinya tertangkap dan seperti boneka kail. Dia sekarang dilemparkan ke udara. Tidak lama kemudian, dia terlempar keluar arena, muang dan dampaknya begitu besar sehingga dia harus muntah sedikit. Meskipun begitu, Gang memuji ketahanan fisik lawannya, sambil menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun di kelas yang lebih kuat darinya. Dan dengan demikian dia berhasil menarik perhatian protagonis. Gang sangat percaya diri, dia yakin tidak ada seorang pun di sana yang bisa mengalahkannya. Tetapi mengetahui bahaya yang diwakili oleh protagonis kita, dia memutuskan untuk menyerang lebih dulu. Dia melakukan gerakannya dengan presisi dan teknik yang hebat. Tetapi itu tidak cukup untuk mengenai tubuh anak kita. Dia mengambil kesempatan besar itu untuk menyerang lawannya dari belakang. Muncul sebagai pemenan, dia diakui oleh teman sekelas perempuannya. Sekarang setelah dia mengalahkan Gang, saatnya menghadapi Won yang memasuki arena dengan sedikit cemas. Menghadapi protagonis kita, dia merasa seperti semut kecil.